Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 13. Kali ini kita mengambil ayat 36 sampai 42. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu ada anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Yesus menjelaskan tentang perumpamaan lalang dan gandum kembali seperti yang 5 hari lalu saya sempat bahas. Hal kerajaan sorga seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladang. Musuh menabur lalang di tempat yang sama di malam hari. Gandum tumbuh, mulai berbulir atau berbuah, lalang juga nampak. Hamba-hamba Tuhan berinisiatif untuk mencabut lalang itu. Dan Tuhan yang menolak, sebab mungkin gandum ikut tercabut pada waktu mencabut lalang. Biarkanlah keduanya tumbuh sampai waktu menuai. Pada waktu itu, maka Yesus berkata kepada para penuai, "Kumpulkanlah dahulu lalang-lalang itu, ikatkanlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Kita bisa melihat di sini dalam perumpamaan gandum dan lalang, orang yang menabur benih yang baik adalah Yesus sendiri. Ladang adalah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menabur benih lalang adalah si iblis. Waktu menuai adalah akhir zaman. Para penuai adalah malaikat. Kita bisa melihat di sini ternyata gandum bicara soal orang baik, lalang bicara soal jahat. Ternyata fakta dan realita, gandum dan lalang akan selalu dikelilingi atau tinggal bersama-sama. Keduanya selalu ada, akan selalu ada. Selama-lamanya, selama masih ada di bumi ini. Dia tidak bisa terpisahkan. Nah, mari kita lihat. Gandum adalah sekelompok tanaman dari suku padi-padian yang kaya akan karbohidrat. Gandum biasanya digunakan untuk memproduksikan tepung terigu, pangan ternak, ataupun difermentasi untuk menghasilkan alkohol. Gandum dilambangkan kehidupan atau pemeliharaan dari Tuhan. Sedangkan lalang merupakan tanaman sejenis rumput yang terdapat di daerah Palestina dan Syria di tengah-tengah tuayan jelai dan gandum. Lalang merupakan hama pengganggu tanaman gandum. Bentuknya agak mirip, sangat mirip dengan gandum. Sangat sulit dibedakan. Ciri khas lalang, perusak dan penghambat pertumbuhan. Akar lalang kuat mencengkeram tanaman gandum, membuat keduanya sulit dipisahkan. Lalang dicabut, gandum akan ikut tercabut. Lalang mengambil paksa nutrisi makanan yang seharusnya diserap oleh si gandum, mengakibatkan akhirnya tidak bisa maksimal, cenderung rusak. Buah yang dihasilkannya pun sedikit berkurang dari seharusnya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Yesus memberikan perumpamaan yang sangat jelas selama kita tinggal di planet ini. Tuhan mengizinkan untuk gandum dikelilingi oleh lalang. Tuhan mengizinkan orang benar akan selalu dikelilingi sama orang sesat. Tuhan mengizinkan orang baik akan dikelilingi sama orang jahat. Tuhan mengizinkan orang yang kudus akan dikelilingi sama orang yang najis. Keberadaan orang jujur akan selalu dikelilingi sama penipu. Keberadaan orang rendah hati
akan dikelilingi sama orang sombong. Tidak usah jauh-jauh dalam Alkitab. Yusuf yang mencintai kakak-kakaknya. Yang dia dapat apa? Dibenci oleh kakak-kakaknya. Daud yang begitu mengasihi, loyal, setia sama pemimpinnya Saul. Yang dia dapat apa? Justru sebaliknya, kebencian dan pengen dibunuh oleh pemimpinnya. Yesus yang mengasihi orang Farisi. Tapi justru sebaliknya, orang Farisi membenci dan kemudian menangkapnya dan kemudian menyalibkannya. Jadi kita jangan heran kalau kita ini selalu diperhadapkan. Udah hidup benar, tapi kita dapatkan adalah kejahatan. Udah hidup baik, yang kita dapat sebaliknya. Udah hidup berintegritas, yang kita dapat justru sebaliknya. Yang kita perlakukan adalah belajar untuk jangan menghabiskan waktu kita sakit hati dengan orang-orang jahat demikian. Yang kita perlakukan adalah kita punya waktu terbatas, tenaga terbatas, harta terbatas. Mari pakai waktu, tenaga, dan harta yang terbatas untuk terus mengembangkan kemampuanmu. Sebab kalau kita nggak mengembangkan talenta, potensi, skill, tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan, maka orang-orang jahat ini akan terus menyedot, menguras nutrisi kita, mengakibatkan kalau kita ikut sakit hati, akhirnya kita nggak bisa tumbuh jadi gandum sejati. Kita nggak bisa berbuah dengan maksimal. Kita akan jadi buah gandum yang rusak, yang busuk. Yang kita perlu lakukan, mari belajar. Seperti Yusuf, sekalipun dijahatin kakak-kakaknya, dia tetap mengembangkan kapasitas. Sekalipun dia difitnah sama istri Potifar, dipenjarakan, dia terus mengembangkan kapasitasnya. Pada waktunya agar jadi pemimpin atas negara adik kuasa itu Mesir. Seperti Daud yang dimana dia dikejar-kejar oleh pemimpinnya, berusaha untuk dibunuh. Tapi yang saya belajar dari Daud punya kesempatan untuk membunuh Bala Saul. Daud punya kemampuan bersama dengan orang-orang yang untuk kembali menyerang. Tapi Daud tidak menghabiskan waktunya. Yang dilakukan, dia terus mengembangkan kemampuannya dan mencari terus perkenanan kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, dia justru mengutip begitu banyak mazmur-mazmur yang begitu menarik. Di dalam kitab Mazmur yang memberkati kita sampai hari ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatan dan lain sebagainya. Mazmur 23, bahwa dialah gembala yang baik, luar biasa. Justru semakin dikejar, dia semakin menjadi pengarang, penulis lagu. Seperti Yesus, semakin dijegal, semakin dihambat, semakin merambat. Harusnya hal yang demikian yang kita lakukan. Jangan sampai kita kehabisan nutrisi. Yang kita lakukan, terus kembangkan potensi dan kemampuanmu, perkenananmu kepada Tuhan. Karena apa? Karena skill, kemampuan yang Tuhan berikan pada kita, kalau kita kembangkan, maka kita bisa mendapatkan nafkah yang lebih besar. Kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, gak perlu bergantung sama orang lain, dan kita bisa jadi berkat buat orang lain. Apa yang terjadi kalau kemampuanmu tidak dikembangkan? Maka nafkahmu makin kecil, sedikit. Hidupmu akan selalu bergantung sama orang lain, jadi benar buat orang lain. Dan kita gak bisa jadi berkat buat banyak orang. Penting di sini untuk kita, mari untuk tidak lagi menghabiskan waktu kita sakit hati kepada orang yang jahat. Kita gak bisa menghalangi burung terbang di kepala kita. Tapi kita bisa mencegah agar burung jangan besar di kepala kita. Kita gak bisa menghalangi orang menyakiti kita, karena itu haknya. Orang menghalang-halangi kita, orang menjegal kita, karena itu haknya. Yang kita bisa lakukan adalah jangan sampai sakit hati bersarang di hati kita. Begitu sakit hati bersarang di hati kita, maka kita kehilangan sukacita, mengakibatkan kita tidak lagi bisa produktif. Dan yang menarik, kalau kita terus setia untuk mengembangkan kapasitas kita, perkenanan kita kepada Tuhan, kita jadi gandum yang sejati. Maka Matius pasal 13:43, gandum orang-orang benar akan semakin bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Kerajaan Bapa bukan cuma nanti di surga. Kerajaan Bapa itu kerajaan yang ada di dunia ini. Kerajaan Bapa dan kerajaan kekal dan kerajaan besar. Jadi ketika kita jadi gandum,
maka Tuhan akan mempercayakan kita perkara besar dan perkara kekal. Tapi yang terjadi kepada lalang, maka mereka akan menuai dari perbuatan mereka. Mereka akan dikumpulkan dan dicampakkan dalam api. Mereka punya waktu di mana mereka akan tidak diselamatkan. Mereka akan binasa untuk selama-lamanya. Stay dan teruslah untuk jadi gandum yang tidak sakit hati sekalipun nutrisi kita diserap oleh lalang. Tuhan memberkati. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.